Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk berjalan bersama dalam terang firman Tuhan. Tetapi faktanya, di antara kita masih saja ada orang yang saling menjahati satu sama lain, iri hati, cemburu, dan saling menjatuhkan satu sama lain. Lalu bagaimana kita bisa berjalan bersama? Mari kita belajar dari Lukas pasal 24, ayat 13 sampai ayat yang ke-35 dalam sorotan tema Berjalan bersama dalam terang firman. Sebelum kita merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang maha baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendalami kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan dapat mewujud nyatakan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35 dalam bingkai judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia
menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Lukas adalah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang yang berkebangsaan Yunani. Nama orang itu adalah Lukas. Sebagai orang yang berkebangsaan Yunani, Lukas sadar bahwa Injil untuk jemaat yang berlatar belakang Yahudi telah ditulis oleh Matius. Injil untuk jemaat yang berada di pusat pemerintahan bangsa Romawi kala itu, Roma, itu sudah ditulis oleh penginjil Markus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menganut kekristenan, yang berlatar belakang non-Yahudi, yang berlatar belakang Yunani? Adakah orang yang telah menulis kitab Injil bagi mereka? Lalu mana tulisan Injil untuk mereka yang tersisih, terpinggirkan, dan dianggap rendah dalam masyarakat? Adakah kitab Injil bagi mereka? Termotivasi oleh ketiadaan berita Injil dalam bentuk tulisan kepada orang-orang yang tersisih, orang-orang yang terkucil, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap rendah ini, Lukas menulis kitab Injil Lukas. Nah, Lukas ini kalau kita baca Filemon pasal 1 ayat 23, dia ternyata adalah rekan seperjalanan Paulus. Jadi dia dekat sekali dengan Paulus. Kemudian, kalau kita melihat tulisan Paulus dalam Kolose 4 ayat 14, ternyata Lukas ini berprofesi sebagai tabib. Tabib, dalam konteks sekarang dokter. Jadi penginjilan Paulus itu ditopang oleh seorang tenaga medis yang bernama Lukas. Nah, Lukas menulis kitab Injil ini pada tahun 62 Masehi dan mengirimnya kepada temannya yang bernama Theophilus. Kenapa Lukas tidak langsung mengirim kepada jemaat yang menjadi alamat suratnya ini? Ternyata Lukas punya pikiran yang cemerlang. Dia tidak mau kitab Injil ini, dokumen yang berharga ini, dokumen yang terbaik ini, dihancurkan oleh bangsa Romawi atau jatuh ke tangan yang salah, kemudian dokumen ini hilang. Lukas berpikir jauh ke depan, agar dokumen ini terjaga dengan baik, maka dia mempercayakannya kepada seorang sahabat yang bernama Theophilus. Nah, jemaat yang digambarkan dalam kitab Injil Lukas ini sedang menghadapi dua persoalan yang sangat penting. Yang pertama, krisis pengharapan tentang kedatangan Yesus. Beberapa orang memang masih bertekun dalam pengharapan itu, tetapi beberapa jemaat ada yang sudah mulai kecewa, putus asa, dan mempertanyakan kapan Yesus akan datang. Itu sesungguhnya pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh penginjil Lukas. Tantangan yang kedua, orang kaya yang memiliki watak yang egois, watak yang mementingkan diri sendiri, lebih suka didengar dan lebih suka mengatur, tidak mau mendengar orang lain. Mereka lebih suka didengar. Egoisme, itu yang terjadi di tubuh jemaat, yang menjadi alamat kitab Injil Lukas ini. Kemudian yang kedua, orang kaya ini adalah orang yang tamak. Lukas menyikapi dua masalah ini. Karena itu dia dengan teliti menyelidiki berita tentang Yesus, menuliskannya untuk memberikan pengharapan kepada jemaat yang nyaris kehilangan pengharapan terkait dengan janji Yesus bahwa dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Jadi kisah penampakan Yesus kepada Kleopas dan temannya, itu sesungguhnya adalah kisah yang diangkat untuk memberikan motivasi kepada jemaat, agar jemaat memahami firman Tuhan. Lihat firman ini. Yesus sebelumnya telah berjanji bahwa dia akan bangkit. Yesus menggenapi janjinya. Yesus berjanji dia akan datang kembali. Itu pasti akan digenapinya. Sebagaimana dia telah berjanji bahwa dia akan mati dan bangkit dari kematian.
Jadi ini adalah firman yang memberikan motivasi kepada jemaat bertekun terus dalam iman, agar mereka bertumbuh menjadi pribadi yang menjadi saksi Tuhan yang hidup di dalam kehidupan mereka. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menggali teks Alkitab yang menjadi bacaan kita saat ini, Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Saya membaginya dalam beberapa butir-butir pikiran yang penting. Yang pertama, perhatikan ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah percakapan Kleopas menuju ke Emmaus bersama dengan seorang teman. Kleopas tidak termasuk dalam barisan 12 murid Yesus, tetapi dia sangat percaya kepada Yesus. Siapa dia sampai sekarang masih misterius. Tetapi ada tradisi dari gereja Katolik dan Ortodoks meyakini bahwa Kleopas ini adalah saudara dari Yusuf, suaminya Maria. Nah, Kleopas ini berjalan dengan temannya meninggalkan Yerusalem menuju ke kampung Emmaus. Kita tidak tahu siapa nama teman Kleopas ini. Dan rupanya ini gaya menulisnya Lukas. Secara sengaja menyisakan misteri. Sama misterinya dengan waktu dia menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Sampai akhir cerita kita tidak diberikan informasi siapa nama dari orang Samaria yang murah hati itu. Bagi Lukas, nama itu tidak penting. Yang penting adalah perannya. Perannya dalam cerita ini. Mari kita lihat bagian Alkitab ini. Teman Kleopas. Ternyata dia berperan mendampingi Kleopas. Mendengar cerita dari Kleopas. Berempati dengan cerita itu. Dan dia berjalan bersama dengan Kleopas. Saudara sekalian. Peran dari teman Kleopas ini baru kita pahami belakangan ketika mereka kembali ke Yerusalem. Mengapa sebuah kesaksian bisa diterima dan dapat dipercayai kalau didukung oleh saksi? Nah, Kleopas kembali, dia punya saksi dan saksinya itu adalah temannya. Jadi cerita dari Kleopas ini dipercaya oleh orang-orang yang ada di Yerusalem karena dia punya teman. Nah, ini peran dari teman Kleopas ini. Nah, saudara sekalian, Kleopas dan temannya ini pergi ke kampung Emmaus. Emmaus, sebuah kata Yunani yang sejajar dengan sebuah kata dalam bahasa Ibrani, hamat, artinya sumber air panas. Nah, jarak antara kota Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil atau sekitar 11 kilometer. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan yang hanya memakan waktu 2-3 jam saja. Dan arah perjalanan itu adalah ke arah barat. Jadi Yerusalem di timur, Emmaus itu ada di barat laut dari kota Yerusalem. Yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-27 itu bicara tentang percakapan Kleopas dan temannya dengan Yesus. Dalam perjalanan itu, Yesus turut bergabung dengan mereka. Disebutkan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Menariknya, Yesus tidak mereka kenal. Ini menarik, saudara sekalian. Kleopas dan temannya tidak mengenal Yesus. Nah, pertanyaan kita adalah, mengapa? Mengapa Kleopas dan temannya tidak mengenal Yesus? Ayat 16 menyebutkan begini. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi Yesus tidak dikenal karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada penafsir yang berpendapat, Yesus tidak dikenal karena posisi dari Emmaus di sebelah barat. Itu berarti perjalanan ke barat adalah perjalanan menghadap matahari terbenam. Karena itu mereka jadi silau dan tidak bisa mengenal Yesus dengan baik. Ada penafsiran yang seperti ini. Tetapi penafsiran ini tidak bisa kita pegang karena ketika Yesus masuk ke rumah Kleopas, ketika Yesus masuk ke rumah Kleopas, Yesus tetap tidak dikenal. Tetap tidak dikenal. Nah, kapan Kleopas dan temannya mengenal Yesus? Mereka mengenal Yesus dari cara Yesus. Kebiasaan Yesus yang mereka ingat ketika mengucap berkat lalu membagi-bagikan roti itu. Mereka mengenal dari situ.
Dan ketika mereka mengenal, Yesus lenyap. Tetapi kita masih bisa mengajukan pertanyaan, apa yang menghalangi mata mereka yang disebutkan dalam ayat 16 ini? Kita bisa saja mengatakan mungkin saja karena mereka terlalu sedih sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Atau mereka terlalu asik bercerita sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi semuanya itu spekulasi saja. Saudara, tentang hal ini dapat kita pahami jika kita menggali teks Alkitab berbahasa Yunani. Di dalam ayat 16, dalam teks Alkitab berbahasa Yunani, kata yang digunakan adalah ekratunto. Ekratunto itu artinya memegang. Jadi ini ada hubungannya dengan kuasa. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Ada kuasa yang memegang mata mereka. Jadi, kuasa itulah yang mengendalikan mata mereka. Kuasa itulah yang menguasai mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Ekratunto, memegang. Jadi, Yesus tidak dikenal oleh Kleopas dan temannya karena ada kuasa. Kuasa yang memegang mata mereka. Dan hal ini menjadi lebih jelas lagi jika kita melihat sejenak kitab Markus. Dalam Markus 16 ayat 12, Markus mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dalam perjalanan keluar kota. Nah, pertanyaan kita, mengapa Yesus tidak langsung menyatakan dirinya? Mengapa? Sebab jika Yesus menyatakan dirinya langsung, maka dua murid ini tidak akan bercerita lagi dan langsung kembali ke Yerusalem. Tetapi dengan bercerita, Yesus punya kesempatan mengurai kebenaran firman Tuhan lebih mudah dipahami oleh Kleopas dan temannya, dan ini bisa mereka ceritakan kepada siapapun yang mau memahami kebenaran firman Tuhan itu. Coba perhatikan baik-baik bacaan kita. Dari mulut Kleopas dan temannya, apa yang mereka pahami tentang Yesus? Ternyata mereka memiliki pemahaman yang terbatas. Yesus mereka pahami hanya sebatas nabi. Nabi yang punya kuasa dalam perbuatan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan banyak orang. Hanya sebatas itu mereka pahami tentang Yesus. Kemudian, nabi ini diserahkan untuk dibunuh oleh imam-imam atau pemuka-pemuka agama saat itu dan pemimpin-pemimpin mereka. Nah, kalau yang ini benar, tetapi yang tadi Yesus dipahami hanya sebatas nabi, itu yang salah. Karena itu Yesus menjelaskan kepada mereka tentang hal ini. Nah, kemudian Kleopas menjelaskan bahwa dia punya pengharapan mesianik bahwa Yesus akan membebaskan mereka. Membebaskan dari mana? Membebaskan dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Karena pada zaman itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi kemudian Kleopas dan temannya serta orang-orang di Yerusalem terkejut. Muncul berita yang dibawa oleh perempuan-perempuan bahwa malaikat telah menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus bangkit dan hidup. Berita itu segera menyebar dan murid-murid Yesus segera mengecek kebenaran berita itu. Mereka datang ke kubur, benar batu telah terguling, kubur itu kosong, kain kafan sudah ada di lantai. Itu berarti berita itu benar, tetapi Yesus tidak mereka lihat. Dari penjelasan Kleopas ini, jelas bagi kita bahwa mereka belum mengerti tentang Mesias. Pada titik itulah Yesus mencelah mereka. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Ini perkataan yang keras, saudara sekalian. Kleopas disebut bodoh. Bodoh. Bodoh yang dimaksud adalah lamban hatinya di dalam memahami perkataan nabi. Lamban hati untuk memahami firman Tuhan. Karena itu Yesus pada akhirnya menjelaskan dalam ayat yang ke-26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ini sesungguhnya inti percakapan itu. Mesias yang digambarkan oleh Alkitab, Mesias
yang dijelaskan oleh Yesus bukanlah Mesias yang menghindari penderitaan, tetapi Mesias yang mengalami penderitaan itu sebelum Sang Mesias menerima kemuliaannya. Dengan perkataan ini, Yesus mengkritik pemahaman tentang Mesias yang dipahami oleh Kleopas dan temannya, yang adalah representasi pemahaman Mesias orang Israel. Mesias yang dipahami oleh Kleopas dan temannya dan bangsa Israel pada umumnya adalah Mesias secara politis, mengembalikan kejayaan kerajaan Israel seperti di zaman Raja Daud dulu, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Peran Mesias dipahami oleh Kleopas dan temannya dan bangsa Israel pada umumnya seperti itu. Yesus menjelaskan, bukan seperti itu konsep Mesias yang diajarkan oleh para nabi, yang dinubuatkan oleh para nabi, yang dinubuatkan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Bukan seperti itu. Mesias itu datang bukan untuk mengadakan pembebasan secara politis, tetapi pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Yang ketiga, ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Ayat ini berisi tentang Yesus yang diundang mampir ke rumah Kleopas dan pada akhirnya Yesus dikenal di sana. Ayat ini menarik saudara sekalian karena Yesus tidak langsung singgah. Yesus bertindak seolah-olah mau meneruskan perjalanannya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Kleopas dan temannya menawarkan agar Yesus singgah di rumah mereka. Yesus diundang masuk ke rumah mereka. Dan Yesus pun menghargai undangan itu. Dia mampir di rumah itu, dia masuk ke dalam rumah itu. Nah, di dalam rumah, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, dan membagikannya kepada Kleopas dan temannya. Ini adalah kebiasaan Yesus. Dan kebiasaan ini pada akhirnya dikenal oleh Kleopas dan temannya. Dan ketika Yesus dikenal, Yesus lenyap dari hadapan mereka. Wow, luar biasa. Yesus lenyap dari pandangan mereka. Di sini kita melihat dimensi keilahian Yesus. Yesus telah kembali dalam kuasanya, dalam otoritasnya sebagai Tuhan. Jadi Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya untuk menolong mereka agar memahami tentang firman Tuhan, memahami konsep gagasan tentang Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Yang keempat, ayat 32 sampai ayat yang ke-35 bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Kleopas dan temannya ini pada akhirnya setelah mengenal Yesus, mereka kembali ke Yerusalem dan bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Sebelum mereka kembali ke Yerusalem, mereka bersaksi. Di saat mereka mendengar Yesus menjelaskan kebenaran firman Tuhan, hati mereka berkobar-kobar. Itu kesaksian mereka. Kedua orang ini juga bersaksi ketika mereka mengenal Yesus yang sedang membagikan roti. Perjumpaan dengan Yesus itu membawa semangat baru dan keberanian yang luar biasa untuk bersaksi tentang Yesus. Sampai di sini saudara sekalian, sekarang saya mau menjelaskan kepada kita apa relevansi kebenaran firman Tuhan ini bagi kita. Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, konteks dunia kita saat ini mirip dengan jemaat di zaman Lukas. Banyak orang tidak lagi ambil pusing dengan berita tentang parusia atau berita tentang kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaannya. Saya merasakan itu. Semangat untuk menantikan Yesus kembali dalam kemuliaannya sepertinya mulai kendor. Orang tidak lagi bertekun dalam semangat menanti Yesus kembali dalam kemuliaannya. Berita tentang hal itu mulai kurang juga disampaikan lewat mimbar pemberitaan. Pengharapan kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaannya mulai jarang diberitakan. Dunia kita juga mulai digerogoti dengan kehadiran orang-orang yang berpengaruh.
orang-orang yang punya kekayaan, punya harta yang luar biasa, lalu dia mulai mengendalikan gereja, mulai mengarahkan gereja sesuai dengan maunya dan bukan sesuai dengan maunya Tuhan. Terhadap orang kaya yang seperti ini, orang-orang yang berpengaruh seperti ini, yang mau mengendalikan gereja sesuai dengan keinginannya dan bukan keinginan Tuhan, saya mau katakan bertobatlah. Bertobatlah dari cara hidup yang seperti itu. Biarkan Kristus yang bertakhta berkuasa dalam gereja melalui orang-orang yang dipanggilnya untuk melayani gereja, bukan dikendalikan oleh kuasa yang ada padamu. Yang kedua, inti pemberitaan Injil Yesus Kristus adalah berita tentang Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga, yang kemudian berjanji akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Itu inti dari berita Injil Yesus Kristus. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, muara akhirnya bukan sebatas pesan moral, bukan lelucon tanpa kristologi. Sebab sekarang kan banyak orang berkhotbah yang penting lucu, tetapi muatan kristologinya, muatan berita tentang Kristus di dalamnya, tidak kelihatan. Nah, khotbah bukan lelucon tanpa kristologi, tanpa berita tentang Kristus di dalamnya. Sebab kalau khotbah yang lucu, tanpa berita tentang Kristus di dalamnya, apa bedanya dengan pelawak? Apa bedanya dengan anekdot? Apa bedanya dengan stand up komedi? Apa bedanya dengan semuanya itu? Khotbah bukan motivasi kehidupan tanpa berita tentang Kristus di dalamnya. Ini menjadi tanda awas bagi setiap pemberita Injil, agar tidak bergeser dari tugas utama kita, yaitu memberitakan Injil. Silakan tampil kayak orator atau kayak motivator yang hebat. Silakan. Tetapi isinya adalah berita tentang Yesus yang menyelamatkan itu. Itu isi sentral dari khotbah kita. Menyampaikan tentang Kristus yang telah mengasihani kita yang berdosa ini. Mengorbankan nyawanya dan menyelamatkan kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus itu harus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Lihatlah Kleopas dan temannya. Setelah mereka berdua berjumpa dengan Yesus, kehidupan mereka berubah. Yang sebelumnya bermuram durja, berubah menjadi pribadi yang penuh dengan semangat dan penuh keberanian bersaksi tentang Yesus. Sudah berapa lama engkau berjumpa dengan Tuhan? Sudah berapa lama engkau mengenal Tuhan? Sudah berapa lama engkau membaca Alkitab, menguasai tentang isi kitab suci? Sudah berapa lama? Pertanyaan yang paling prinsip di sini adalah, apakah dengan semua yang telah engkau kuasai itu, engkau menjadi pribadi yang berubah, pribadi yang penuh semangat, pribadi yang berani bersaksi tentang Yesus? Saudara sekalian, sekarang terkait dengan tema kita, berjalan bersama dalam terang firman. Apa pesan dan makna kebenaran firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidak semua yang disampaikan itu kita mengerti. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Nah, ketika itu terjadi pada kita, jangan cepat-cepat menyalahkan pewarta firman. Jangan cepat-cepat menghakimi pewarta firman. Biarkan penghakiman itu menjadi milik Tuhan. Yang harus Anda pahami adalah firman Tuhan yang diwartakan melalui mimbar gereja tidak selesai saat itu. Firman Tuhan itu yang diwartakan itu, sekalipun saat itu tidak engkau mengerti, engkau akan ditolong oleh Roh Kudus ketika engkau meminta hikmatnya untuk menerjemahkan firman itu, untuk membuat firman itu lebih mudah dimengerti. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ingat 2 hal ini. Yang pertama, sisi kemanusiaan kita, di mana kita berupaya untuk mengerti sebuah khotbah.
Tetapi ada sisi yang kedua, yaitu sisi ilahi, di mana Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. Hal yang kedua yang harus kita ketahui, firman tentang Yesus yang bangkit dari kematiannya, itu sesungguhnya memberikan motivasi kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus tidak pernah ingkar janji. Sebelum dia mati dan bangkit, jauh sebelumnya Yesus telah mengatakan bahwa yang namanya Mesias akan menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Nah, sekarang kita sedang menanti kedatangannya kembali, karena dia berjanji akan datang kembali menjumpai orang-orang yang dia kasihi untuk hidup bersama-sama dengan dia di rumah Bapa. Janji itu pasti akan ditepati, sebagaimana dia telah menepati perkataannya bahwa Mesias akan mati dan bangkit dari kematiannya. Yang ketiga, mari kita berjalan bersama dalam terang firman Tuhan. Jika Anda sadar betul tentang hal ini, maka setiap hari Anda akan belajar kitab suci. Anak-anak sekolah minggu kita mengingatkan kita tentang hal itu. Jika kita ingin bertumbuh dalam iman yang benar di hadapan Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari agar kau tumbuh. Dalam hidup ini ada saat kita bermuram durja karena pergumulan kehidupan kita. Firman Tuhan saat ini menguatkan, meneguhkan iman harap kita. Di tangan Yesus ada kuasa untuk mengubah wajah yang bermuram itu menjadi wajah yang penuh dengan sukacita. Untuk mengubah kehidupan kita yang penuh dengan keluh kesah menjadi kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur.